Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dugana Fagia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Demokrat Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen keuangan internasional dalam mengoptimalkan potensi keuangan di pasar global. Mari kita menjelajahi prinsip-prinsip manajemen keuangan kita internasional, risiko valuta asing dan mekanisme pasar valuta asing, dan keputusan investasi internasional yang penting. Pembahasan yang pertama mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan internasional atau Principles of International Financial Management. Yang pertama, perencanaan strategis, di mana merumuskan visi dan tujuan finansial yang memperhitungkan faktor-faktor ekonomi global. Yang kedua, manajemen risiko atau mengidentifikasi dan mengurangi risiko valuta asing serta risiko lain yang terkait dengan transaksi internasional. Selanjutnya, pengambilan keputusan atau menganalisis dan memilih investasi serta pembiayaan yang memungkinkan pertumbuhan dan keberhasilan di pasar luar negeri. Selanjutnya, kurs valuta asing dan risiko valuta atau nilai tukar, mata uang asing dan risiko nilai tukar. Kurs valuta asing merupakan nilai tukar mata uang asing, mengerti dan menghitung fluktuasi mata uang untuk membantu dalam pengambilan keputusan keuangan. Lalu yang kedua, mata uang resiko atau resiko mata uang, melindungi diri dari kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Selanjutnya mengenai mekanisme pasar valuta asing atau foreign exchange market mechanism, produk keuangan, derivat valuta asing, dan kontrak berjangka sebagai instrumen untuk mengendalikan risiko valuta asing. Lalu yang kedua, pelaku pasar, di mana bank, perusahaan multinasional, dan dari spekulan yang berpartisipasi dalam perdagangan valuta asing di pasar global. Selanjutnya, penawaran dan permintaan, di mana interaksi antara penawaran dan permintaan mata uang yang menentukan nilai tukar di pasar internasional. Selanjutnya, risiko dari mata uang change risk management. Yang pertama, mengidentifikasi risiko mata uang yang mungkin timbul karena fluktuasi nilai tukar. Dan yang kedua, mitigasi risiko, di mana menggunakan strategi pelindung nilai seperti kontrak berjangka dan opsi valuta asing. Selanjutnya, pengawasan pasar, di mana memonitor perubahan dalam pasar valuta asing dan kebijakan moneter global untuk mengurangi risiko valuta asing. Selanjutnya, keputusan investasi internasional atau International Investment Decision atau landasan keputusan mengevaluasi faktor-faktor seperti stabilitas politik, kesehatan ekonomi, kebijakan pajak, negara tujuan investasi, atau pilihan investasi itu bisa menentukan jenis investasi terbaik, apakah ekuitas, obligasi, atau investasi langsung di luar negeri. Lalu yang ketiga, perencanaan portofolionya, membangun portofolio investasi yang diverifikasi untuk mengurangi risiko dari meningkatkan potensi keuangan. Pembiayaan internasional dan manajemen likuiditas, International Financial and Liquidity Management. Pertama, opsi pembiayaan, di mana mengidentifikasi opsi pembiayaan seperti pinjaman bank, obligasi internasional, atau modal ventura. Yang kedua, manajemen keuangan, mengelola likuiditas dengan bijak dan memiliki jaminan finansial yang memadai. Lalu yang ketiga,
pengembalian investasi. Mengelola pengembalian investasi internasional dengan mempertimbangkan risiko likuiditas dari nilai tukarnya. Apa saja peranan lembaga keuangan internasional? Jadi, peranan lembaga keuangan internasional atau the role of international financial institution. Yang pertama dari Bank Dunia, mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Lalu yang kedua, Dana Moneter Internasional atau IMF, memberikan bantuan finansial dan kebijakan moneter kepada negara anggota dalam krisis keuangan. Selanjutnya, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, mendukung liberalisasi perdagangan internasional dan memastikan negosiasi perdagangan dunia. Lalu yang terakhir, Bank Pembangunan Asia atau ADB, membantu pembangunan ekonomi dan sosial di Asia dan Pasifik melalui proyek infrastruktur dan bantuan teknis. Baiklah, dari semua materi yang telah kita bahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip, lalu kurva, selanjutnya mekanisme, lalu manajemen risiko, dan keputusan investasi, lalu pembiayaan internasional dan manajemen likuiditas, hingga keperanan lembaga keuangan internasional. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dibahas dan didiskusikan, bisa komen di kolom komentar. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.